Kak Simon, hari ini kita akan mempelajari tentang koordinat kartesius. Ayo adik-adik diingat kembali apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan koordinat kartesius. Ya, nomor 1, kita akan mencari segitiga apakah yang terbentuk di antara titik A, B, dan C. Yuk. Nah, ingat adik-adik, sistem koordinat itu ada sumbu X dan sumbu Y. Kita mulai ya. Nah, ini sumbu X. Ini sumbu Y. Untuk membuat sumbu X dan sumbu Y dalam sistem koordinat, ingat letaknya harus sama jaraknya. Jika ini 1 cm, ini juga 1 cm, atas dan bawah juga 1 cm. Nah, jika adik-adik tidak punya buku petak, pakai penggaris, tapi ingat jaraknya harus sama. Nah, kita mulai yuk. Titik A ada di mana posisinya? Nah, di sini dia nih. -3 dan 2. Nah, sini A, kita tulis titik A. Nah, titik B. Nah, kita mana ya B? 6 dan 2. Negatif 2 di sini 6. Y-nya negatif 2 di sini B. Nah, B. Oke. C 1,3. Nah, ini 1 di sini 3. Nah, kita hubungkan nih. Jangan lupa nih titik-titik hubungannya. Nah, ketika kita melihat titik A, B, dan C disatukan, dihubungkan menjadi segitiga sembarang. Iya, kita akan membuat trapesium sama kaki. Kita akan mencari koordinat titik D ada di mana. Nah, ini berapa ya jaraknya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 55 nih. Nah, kita lihat posisinya. Kita di sini lah. Nah, jadi posisi titik D adalah 1,7. Nah, jawabannya 1,7. Oke. Selanjutnya, nomor 3. Gambarlah titik-titik berikut pada koordinat kartesius. Lalu tuliskan bidang yang terbentuk. P 1,3. Nah, di sini P-nya. Q negatif 3,4. Nah, negatif 3,4. Kita hubungin deh P ke Q. Ya. Selanjutnya ke S. Selanjutnya ke L. Selanjutnya ke Q ke L. Nah, ini yang membentuk jajah genjang. Nomor 4. Diketahui titiknya negatif 3, negatif 1, 1, negatif 1, dan negatif 1,3. Kita selesaikan yuk adik-adik. A, negatif 3, negatif 1. Ini dia A. Kita buat letakan. B, 1, negatif 1. Di sini. B. Kita hitung yuk berapa luasnya. Berapa satuan? Nah, lihat di sini. Ya, luas segitiga. Ingat, luas segitiga apa ya rumusnya? Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya mana? Kita lihat di sini tuh. 1, 2, 3, 4. Berarti alas, berarti luas sama dengan 1/2 kali 4. Tingginya kita di sini ke atas. 1, 2, 3, 4. Kali 4. Nah, kita sederhanakan nih. Nah, jadi jawabannya 8 satuan luas. Keliling bangun ABCD. Kita akan selesaikan nih. Kita gabungkan nih titik-titiknya. Titik A ke B,
ke C, D, ke A. Nah, tentukan keliling A, B, C, D. Kita lihat ini bentuknya apa ya? Oh iya, persegi panjang. Nah, masih ingat keliling persegi panjang rumusnya? 2 dalam kurung panjang tambah lebar. Nah, kita hitung yuk. Nah, atau dijumlahin aja semuanya, kita hitung nih kotaknya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nah, di sini 7, 8, 9, 10. Nah, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wah, kelamaan. Nah, jadi caranya gini nih. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 satuan. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. Nah, jadi jawabannya berapa ya? Kan gitu. Nah, 2 dalam kurung 11 sama dengan 22 satuan. Nah, gambar dan tentukan jarak titik tersebut terhadap sumbu X dan Y. Oke, kita gambar aja nih asas, ya kan? Ini A ke B, ke C, ke D. Selanjutnya, kita akan menentukan jaraknya. Negatif 4,5. Nah, gimana ya menentukan jaraknya? Nah, jadi 4 satuan terhadap sumbu. Nah, ini 4, mana 4? Oke, terhadap sumbu apa? X atau Y? Nah, ini berhadapan, berarti terhadap sumbu Y. Negatif 4 berarti posisinya kiri atau kanan ya? Nah, berarti di kiri. Nah, negatif. Dan 5 satuan terhadap berapa? Terhadap sumbu X. Nah, ke atas ya. Ke atas. Kenapa? Karena dia positif. Nah, di atas. Negatif 6,3 di sini B. 6 satuan terhadap sumbu Y ke kiri negatif dan 3 satuan terhadap sumbu X ke atas positif. Nah, nomor 7, 2,7. Nah, 2,7. Berpindah ke titik B dengan jarak bergerak ke kiri 6 satuan. Kemudian ke bawah 5 satuan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ke kiri berarti 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Selanjutnya, ke bawah sejauh 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, posisinya adalah di sini titik B-nya. Jadi, jawabannya adalah negatif 4,2. Diketahui sebuah objek mula-mula berada di titik B 1,3. Tentukan koordinat akhirnya jika objek tersebut bergerak sejauh negatif 2,4. Nah, 1 ditambah negatif 2. Nah, 3 ditambah 4. Nah, jadi jawabannya berapa ya? Negatif 1,7. 1 ditambah 3, 3 ditambah negatif 5. Nah, kalau bergerak kan ditambah. 4, negatif 2. Oke, kita akan membuat posisi setiap titik kuadran. Kuadran 1 ada di sebelah kanan, positif semua. Nah, kuadran 2 adalah negatif positif, sudah jelas. Yang ketiga, kuadran 3, negatif negatif. Nah, ini penjelasannya. Kuadran 4, 5, negatif 3.
positif, negatif. Nah, kita akan ada soal seperti ini, adik-adik. Oke, kita akan mencari posisi titik P di kuadran berapa sih? Nah, negatif 4,3 berarti negatif positif, berarti kuadran 2. 6, negatif 3. Positif, negatif, berarti kuadran 4. Selanjutnya, L di prima, negatif 4. Negatif, negatif. Nah, berarti kuadran 3. Selanjutnya, S 5,4. Positif, berarti kuadran 1. Selanjutnya, soal terakhir. Tentukan koordinat titik ke-15. Ini adalah hubungan materi di bab 1, yaitu barisan dan deret. Ya, kita samakan X dengan X, Y dengan Y. Kita akan menggabungkan sumbu Y dan sumbu X. Nah, sumbu X-nya A berarti 2. Sumbu B-nya, titik B-nya 6. Nah, titik C sumbu X-nya 10. Titik D sumbu X-nya 14. Selisihnya berapa sih? 4. Masih ingat mencari U15? Nah, ingat dulu rumusnya A ditambah B, N dikurang 1. Nah, A-nya 2. Selisihnya ada 4. N-nya 15 dikurang 1. Nah, jadi 2 ditambah 4 dikali 14. Jadi 2 ditambah 64 menjadi 66. Oke, 5. Ini 5. Ini 7. Ini 9. 2. U15 sama dengan A tambah B, N dikurang 1. Nah, A-nya berapa? A-nya 5 karena suku pertama. B-nya selisih 2. Nah, N-nya 15 dikurang 1. Jadi 5 ditambah 2 dikali 14. 5 tambah 2 kali 14, 28. Nah, jadi hasilnya 33. Jadi koordinat ke-15 66,33. Terima kasih adik-adik sudah belajar bersama Kak Simon. Sampai ketemu materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan harus seimbang antara belajar dan bermain. Sampai jumpa. Dadah.